melambangkan hati yang tak terbatas. Such a nice purpose of life, cara hidup yang sangat indah dan juga sangat berguna. Hati yang tidak terbatas oleh hanya keinginan kita, hati yang tidak terbatas hanya ingin hal-hal yang nyaman untuk kita sendiri, tapi hati yang luas, yang tak terbatas untuk semua yang ada di sini. Ini yang digambarkan di Borobudur dengan sangat gamblang. Sebagai juga seorang arsitek, saya itu kagum sekali dengan pemikiran perancang Borobudur ini. Dari segi spiritual, dari segi message-nya, itu sesuatu yang luar biasa. Dari segi bangunannya pun dikagumi oleh orang-orang seluruh dunia. Tapi dari segi ajaran yang diajarkan, perlambangannya, susunannya luar biasa. Yang saya katakan, Borobudur itu suatu peta yang lengkap untuk mengembangkan potensi manusia dari landasannya apa sampai kemudian bersama-sama menceritakan keberadaan kita untuk melihat sebenarnya yang ada apa sampai akhirnya kita nanti bisa mencapai potensial tertinggi di melambangkan dengan stupa yang terbesar di atas sebagai stupa Dharmakaya. Yang paling bawah digambarkan dengan karma vibhaka, yaitu apa tuh landasan hidup ini yang paling efektif. Borobudur menerangkan simpel, kamu harus yang berani, yang terampil, tapi didasari dengan komitmen untuk tidak merugikan, tidak melukai, tidak mencederai yang lain. Ini basis hidup tanpa kekerasan, hidup yang fair, yang harmoni. Bawahnya kayak yang diterangkan oleh kamu. Di situ juga diingatkan apapun yang kita alami di sini, kita itu ikut menciptakan seperti itu. Jadi yang paling penting mulai sekarang ke depannya itu kita harus tahu bahwa apapun yang kita kerjakan, kita lakukan akan sangat mempengaruhi apa yang kita alami. Jadi hidup kita ini kita yang bikin. Apa yang kita bikin. Ini ajaran karma yang paling penting. Bukan lalu harus kembali ke orang pintar, coba lihat kehidupan kita dulu seperti apa. Dan kalau kamu tanya itu tergantung yang kamu tanyain. Kalau yang kamu tanya di dunia barat biasanya kamu dulu itu kalau nggak Cleopatra ya Napoleon atau apa. Kalau di Indonesia mungkin juga kira-kira seperti itu. Dan semuanya kalau kamu mau lihat sebetulnya seperti apa hidupmu yang lalu, itu bisa. Lihatlah hidupmu sekarang. Hidup kita sekarang ini sigma, sum total of all what happened in the past. Refleksi yang bersih. Kalau kamu mau lihat hidupmu, meramal hidupmu yang akan datang, check your mind, check your heart. Nih, apa yang kamu gambarkan sekarang, apa yang kamu petakan sekarang, apa yang kamu goreskan sekarang, itu kamu gores, kamu metakan untuk hidupmu yang akan datang. Jadi nggak perlu cari orang pintar, tapi jadi orang pintar saja. Right? Very good. Nah, Borobudur lalu itu landasan. Dengan begitu kamu tahu bahwa hidup itu selalu akan berhubungan dengan masyarakat. Makanya tahap berikut itu Borobudur menunjukkan berbagai situasi dan berbagai petunjuk cara hidup berkeluarga, bermasyarakat. Gambarkan dengan beberapa beautiful stories tentang Jataka, kemudian tentang Awadana. Ceritanya banyak yang indah-indah. Intinya sekarang komitmenmu akan
selalu menjadi orang yang lebih bisa, lebih terampil, supaya kamu bisa lebih berguna buat sesama. Kunci kebahagiaan di situ diajar cara kita bermurah hati, ya, cara kita selalu bersemangat, selalu cara kita berpikir sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai raja, sebagai tetangga. Dan di situ semua diukir di Borobudur di tingkat berikutnya. Kemudian juga Borobudur lalu dilanjutkan dengan panel terakhir dari ajaran-ajaran ini, panel ke-120 yang sudah kita ajari. Ini adalah cerita tentang diputarnya roda dhamma. Di situ ditunjukkan akhirnya apapun yang kamu kerjakan ini, nanti kita akan mempunyai kualifikasi sehingga nanti pada saatnya kita akan turun memutar roda dharma seperti yang digambarkan di sana. Karena Lalita Mistara ini sutra yang diterapkan oleh setiap Buddha. Ya, ini mungkin sekali sebab tidak berarti kita lalu memutar roda dharma harus di Indonesia atau bahkan di planet ini atau di mana pun, tapi dewa sebab ini tambah lama kamu mencapai seperti itu. Jadi bukan hanya optimistik kalau ditanya apakah samsara itu ada mulanya, jawabnya no. Tapi apakah samsara itu ada akhirnya, jawabnya yes. Mengapa? Karena ada antidotnya, karena ada obat penawar, karena ada cara keluarnya. Tak keberadaan itu sendiri tak berakhir, tak bermula, tak berakhir. Jadi sorry, the bad news, you can't go anywhere. Kamu akan tetap selalu berada terus. Bentuk apa, di mana, menurut ceritanya. So, Borobudur akhir dengan begitu. Kemudian dikatakan, yes. Lalu waktu mereka tanya, sebetulnya yang namanya roda dharma ini apa sih? Lalu Buddha mengatakan, roda dharma, if you want to know, yang dipikirkan itu, you real. Yang ada sebetulnya apa? Yang ada sebetulnya ini sebetulnya apa yang kamu alami. Apapun itu, yang sama semua itu hanya yang kamu alami. Yang membuat kamu bisa tahu tadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Ibu kota Sumatera Utara sama dengan Medan. Di Medan, all those knowledge come happy, sad, semuanya. Based on that, yang dipilih sutra yang tidak mudah juga namanya Ganda Yoga. Dipilih dari situ lalu diterangkan. Pertama yang diterangkan menarik sekali. 13 panel yang pertama diterangkan, diingatkan bahwa yang namanya Buddha Setra atau alam kita ini relatif sekali tergantung dari kamu lihatnya. Misalnya pada saat itu Buddha memamerkan saat itu diceritakan dalam ukirannya, dalam sutranya, alam yang begitu indah dengan segala kemegahan, dengan segala pokoknya alam yang mewakili keinginan-keinginan kita, seakan-akan keinginan-keinginan kita dipenuhi dan dilebihi. Itu pun ternyata hanya bisa terlihat kalau kamu punya have what it takes, punya sarana untuk lihat, punya sesuatu untuk bisa lihat. Makanya apakah salah bulan dan matahari jika si Buddha tidak bisa melihat itu? Powerful statement. Kita ini masih buta terus nggak bisa lihat. Ini alam ini di sini pun sekarang pun sebetulnya sempurna. But you see it differently. Karena kita masih dari pikiran yang kecil yang cepat ini hanya lihat dari segi manusia. Ada jam berapa ini? Nanti harus begini. Ada besok, ada sekarang, ada tempat di luas kursi, ada panas atau dingin. Oh kan. Tapi memang itu nyatanya ini dialami, ternyata bukan panas,
panas, dingin, jam berapa gitu. Tapi cara kita berespons terhadap itu, ya kan memang janji dengan jam. Misalnya, kalau mau ke Medan jam 2.45, ya harus dibimbang pulangnya nanti dari sini jam berapa, jam berapa. Itu common sense. Dan sekolah, nggak usah lalu kita karena semua empty. Sebab pesawat itu it's going karena it's going, tapi juga not going anywhere. Kamu pasti nggak bisa berpikir begitu. Apa? Toh Medan juga tak berbatas, tak bersentuh di mana-mana Medan. Ya udah deh. Ya itu. Akhirnya sampai pada pertama setelah 12 diterangkan nih perlunya cara melihat, dan cara melihat itu butuh apa ya, butuh sarana, butuh tahu. Nah yang namanya salah ulang, kalau kamu nggak punya alatnya, nggak bisa lihat, nggak bisa nikmati seperti sebutan, nggak bisa lihat matahari. Dengan segala respect daripada orang-orang yang sudah kita, bukan maksud saya melecehkan, potensi ini sudah amazing. Kemudian setelah itu diceritakan yang namanya Sudana ini tokohnya keliling di dunia, muter-muter di semua, mengunjungi kota ini, tujuannya satu persatu dikatakan kamu belajarlah. Yang menarik di situ diterangkan Sudana ini kalau datang selalu tanya ke dalam hati, tanya ini ada 52 orang-orang yang diminta ditanya oleh surat, tolong diberitahu caranya untuk bisa menjadi mencapai potensi tertinggi sebagai berdesa. Semua orang yang ditanyai jawabannya seperti mana saya tahu, tapi kalau kamu mau belajar ini loh yang saya tahu. Mau bikin sate yang enak, pakai bumbu kambing padang. Cuma bumbunya sudah apa, satenya masih vegetarian. Coba rempah-rempah, saya tanya, normal semua. Kalau kamu mau apa, nih, ternyata intinya mengapa kok ketemu, dan ini yang ditemuin yang Buddhis semua. Terus yang lain non Buddhis, ada yang Hindu malah tanya Siwa, ada yang tanya anak kecil, tanya perempuan, tanya pedagang, tanya pelaut, tanya macam-macam. Yang diajarkan nih, kita hidup di dunia ini akan bertemu dengan begitu banyak orang, akan bertemu dengan keberadaan yang bermacam-macam. Belajarlah dari apa yang kamu temui. Seperti ayah saya ngomong, di mana ada 3 orang yang berkumpul, satu selalu akan bisa menjadi guru dari yang keduanya. On one thing. Artinya tidak mungkin kamu bisa tahu semua. Ini dukir. Nah, orang kan, wah ini lihat kiranya gini. The teaching is very simple. Kita mau belajar dari mana? Apakah cuma hanya belajar kalau lapar? Apakah hanya belajar kalau kamu ke gereja, ke masjid, atau ke wihara? Kita belajar mengamati waktu kita hidup, sambil jalan ketemu dengan siapapun, kamu belajar dari. Nah, belajar juga tergantung dari mananya cara ngomong. Ini sudah selalu minta diajari supaya saya mencapai yang sempurna. Pertanyaannya bagus, sopan, tapi juga tidak mungkin dipenuhi. Mengapa? Yang akan tahu caranya siapa? Sendiri. Mana orang itu tahu? Lalu caranya selalu, I don't know. But I tell you what, saya akan ajar kamu bikin apa misalnya, atau kamu bikin apa, you learn as you walk on all walk of life. Selalu buka, jadi mulai dengan I don't know, pemikiran pemula.
You learn everything, beginner's mind. Ini ukiran powerful story. Ini nggak pernah diceritakan saya di Borobudur, tapi ini cerita yang sudah. Dan semua agama belajar dari Maheswara, Trisula, nggak cuma Buddhis, ada yang Brahmana, ada yang rambutnya apa keribu, ada yang apa, ya, Dravidian itu apa, ya rambutnya untai-untai. Begitu ketakutan kehilangan satu rambut. Ada yang tidak perlu rambut. Tapi orang-orang ini betul-betul ketakutan kehilangan rambut. Karena rambut ini adalah berkah untuk menjadi komplit, jadi dijaga sekali. Itu bukan karena don't care, to care seperti malah repot orang-orang harus diuntai, so macam-macam, nothing wrong. But sesudah itu pelajaran berikutnya naik satu tingkat, luar biasa sekali. Misalnya lalu bertemu dengan material misalnya. Material ini menunjukkan bermacam-macam. Pada dasarnya saudara ini kepengen tanya, nih apa tuh yang dibutuhkan supaya mencapai kesempurnaan ini lagi, sehingga sekarang kan kamu bakalnya waktu itu jadi apa, mereka materi itu waktu itu cabut ya, resmi sudah calon Buddha, dan sudah diresmikan bahwa itu Buddha berikut cabut. Nah, makanya sudah ini tanya, harus dapat berapa persen vote-nya, kamu harus bisa apa, fit and proper. Oh, ini kalau kamu waktu material bikin, lihat kan ini dulu saya begini, saya tembak tersyang, saya begini. Kalau belum bangun jembatan, kalau belum harus bikin istana, kasihkan orang. Kalau perlu harus memberi banyak selir, beri selir. Kalau perlu diminta tangannya, kasih tangan. Sudah kasih tangan, kamu tanya lagi, cukup satu. Kalau perlu, ya satu lagi. Akhirnya juga memberi kepala satu. What does it mean? Attitude. Butuh apa? Bikin. Dan kamu bisa sempat. Nih, attitude of life. Kamu cari sempurna. Dan kemudian berarti yang kedua, minta tangan, kasih tangan. Minta kaki, kasih kaki. Malah tanya, cukup nggak satu? Ini sebenarnya, terus minta tangan, kasih kepala. Ada gambarnya. Artinya nih, kalau kamu mau kamu ukurnya gimana? Mau bandingkan apa yang kamu anggap besar. Nih, kepala pun kalau perlu dikasih. Jadi pemberian itu nggak ada kurangnya. Kalau bisa. It's not about tidak dibandingkan. Makanya, sudah nggak. Lalu sudah nggak. Kamu melihat keadaan gimana? Apa boleh saya lihat? Mari masuk. Seketika itu juga dia tahu bahwa keberadaan semuanya itu seperti apa. Saat itu juga halangan terakhir untuk lihat apa adanya sudah naik satu tingkat lagi. Ini di mana super semangat. Yang dilihat apa? Di setiap hal satu nampak semuanya. Kamu lihat bunga kecil, yang lihat hanya bunga yang lain. Tapi kamu lihat bunga, kamu lihat matahari yang menyinari bunga ini, air yang membuat bunga ini tumbuh, usaha petani yang membuat bunga, semuanya kelihatan, semuanya saking terketaikan, semuanya tumpang tindih. Yang
hubungannya dengan ini ada. Kita nggak bisa lihat, makanya yang mana nggak bisa dipisahkan antara gelombang apa ini dan semua jadi satu. Makanya tulis salah satu praktis dan yang luar biasa macam itu diceritakan. Kamu lihat patung Buddha, patung singa dari emas ini di Tiongkok itu dikatakan singa betul dari emas. Ini apa? Ini emas, ini patung, apa ini singa? Bagaimana kamu memisahkan kesingaannya dari pasir? Bagaimana kamu memisahkannya singa dari kepatungannya? Yang ada semuanya saling tumpang tindih, kan? Ada emas, bentuknya singa, itu suatu patung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, up to you. How to do this? Ini hanya untuk sini. Lihat satu, lihat semuanya. Saat itu maka digambarkan dengan stumpanya semua, isinya semua sama. Buddha Vairocana. Right. Semuanya Buddha Vairocana yang tidak. Vairocana disimbolkan simbol keberadaan itu sendiri waktu itu. Luar biasa. Kemudian sudah di atas, berarti pada saat itu tidak ada lagi di bawah ini masih ada ukiran, ada sumbangan, ada material, ada right there, identityless, nggak ada di sini. Kamu naik di Pulau Buddha di Sutranya masih itu di sana pun begitu mau naik ke atas menuju ke terakhir. Oh, semua ini dari langkah-langkah ini dihadap Buddha. Saat itu semua Buddha, semua jurusan yang ada juga Vairocana. Terus naik ke atas, yang ada itu hanya kebiasaan itu tahu. Right, Dharmakaya. Jadi Borobudur ini lengkap sekali dari bawah sampai ke atas, ajarannya luar biasa. Nah, dengan yang satu aspek yang saya ingin kita bersama-sama lihat, Sinta ini yang ini ada nggak ada ya? Lima Buddha ya, Pancatara. Jadi saat ini kita kalau naik ke Borobudur itu sebelum Borobudur itu 4 sisi dari bawah sampai ke atas. Di setiap sisi ini di relung-relung Borobudur yang menghadap keluar itu banyak arca-arca. Arca-arcanya ini setiap yang timur, barat, utara, selatan itu lain-lain. Kemudian deretan arca yang terakhir nggak ada ya? Bisa ada. Oh oke, tolong ditampilkan. Tapi apa aku itu tunjuk sesuatu. Semua buku terpakai. Saya harus cari. But this is so profound, sangat indah dan sangat skillful untuk menerangkan begini. Nah ini cerita kembali ke Borobudur ya. Borobudur sekitar naik ke atas jadi lingkaran. Ini dimana Sudana akhirnya tahu yang ada sebenarnya seperti apa. Jadi kamu tahu satu berarti tahu semuanya. Artinya apa? Misalnya, kamu lihat saya ini sekarang. Kamu anggap yang ada hanya saya gitu kan. Tapi sebetulnya saat itu juga yang kamu lihat itu semua alammu. Atau kalau dibalik, berarti misalnya Indra lihat saya ya. Indra lihat pikirnya hanya Indra ada di Gunung Gelis, saat ini lihat saya
Yes, in that sense it's right karena kamu concentration kiri, tapi sebetulnya saat ini alammu, alam indera itu yang ada ya hanya ini. Jadi waktu itu kamu tidak hanya lihat sebagian dari alammu, saat itu alammu itu that's it, semuanya enak. Ini yang artinya bukannya kamu lalu di sini lalu kamu tahu, tadi malam Barcelona lawan Real Madrid menang mana atau apa itu it's not that, tapi at that moment you always in its totality. Ini semuanya totality di sini. Nah ini peta Borobudur. Nah, kita biasanya masuk dari arah timur, di tengah-tengah itu kita naik. Tapi sebelum masuk kita akan lihat relung-relung di atas itu dengan arca-arca Buddha di tengah. Di relung-relung itu sebelum kamu naik, di sana itu namanya Buddha Akshoya. Nanti kita akan terangkan. Kemudian masuk ke atas itu kamu lihat teras-terasnya, kemudian lihat bundarannya yang saya ceritakan itu stupa-stupanya, dan yang paling tengah itu yang namanya Sudra Dharmakaya stupa yang di tengah. Nah, ini ada 4 warna, artinya sesuai dengan orientasi arah. Ini arah timur, sebelah selatan, barat, dan utara. Nah, yang di sebelah timur, jadi gini, saya Buddha itu yang ukiran-ukirannya ini di relung-relung ini menghadap ke depan. Jadi kalau kita ke Borobudur, ini yang dilihat sebelum kamu manjat, karena relung-relungnya hanya bisa lihat kalau kamu jalan di teras ini, kamu lihat sana, lihat di sini. Tapi yang kita akan bicarakan pagi ini itu arca-arca yang kita tidak lihat, dan kalau foto Borobudur mesti ada foto-fotonya. Jadi yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini, arcanya dari sini ke sini sama, mudranya. Dari sini sampai di sini arcanya sama, mudranya sama, tapi mudra di sini, di situ, dan situ lain-lain. Kecuali waktu sampai di sini. Di sini arca-arcanya juga ada. Sekeliling ini semuanya mudranya sama, seluruh arah, right? Di sini. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan peta tadi. Yang saya katakan ini peta pengembangan potensi tertinggi. Jadi kamu mulai dari bawah, berjalan dengan landasanmu untuk hidup ini, hidup yang berani, yang terampil, yang tidak tanpa kekerasan, yang tidak merugikan yang lain, sampai pada waktu kamu bodhisattva, sampai pada waktu kamu meskipun sudah tahu tentang emptiness, mulai kamu belajar tentang ketemu dengan para kalian yang mitra, dengan teman-teman yang 52, semuanya itu selalu diselubungi oleh ini. Makanya Buddha-Buddhanya masih semua tetap apa simbolnya. Nah, kalau kamu lihat next page, nah ini tadi kita lihat, jadi sebetulnya di arah timur, ini nanti mungkin lihatnya begini. Selama kamu hidup dalam semua kehidupan ini, kamu pada dasarnya akan gangguanmu untuk hidup ini, bukan kamu. Kendala kita untuk menjadi mempunyai kehidupan yang berarti itu selalu kesalahan yang paling biasa kita jalankan, tapi kita anggap itu penting. Itu tadi yang diomongkan di Vajrasattva, kita itu selalu mengukur apapun, terutama mengukur dengan diri sendiri. Kita selalu membandingkan mana namanya. Apa yang terjadi jika kamu membandingkan sesuatu?
tentunya kamu akan, yang kemarin kita sudah kerja sama-sama, akan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih pintar, ada yang lebih bodoh, ada yang lebih kaya, ada yang miskin. Kalau yang lebih kaya, kamu bisa iri hati. Kalau kamu ketemu orang yang lebih miskin, kamu lalu arogan dan kamu merasa aku malah boros. Makanya ini kamu bisa lihat orang yang berpikiran begini masuk restoran, pelayan, bos, kalau panggil tidak kok Pak, Mbak, Mas, right? Sering kamu lihat di restoran-restoran, di rumah makan, di mana dengan ini, karena kamu seketika itu juga membandingkan pelayan, bos. Kamu sendiri juga nanti begitu. Kalau kamu merasa lebih tinggi, kamu mundur-mundur semuanya. Bahkan kamu selalu iri hati, iri hati, cemburu. Ini kamu kalau digambarkan begini, misalnya ini digambarkan di bagian selatan Ratna Sambala. Ini tadi, dan di bagian utara ini kecemburuan hati dan sebagainya. Ini digambarkan, mengapa kok digambarkan Buddha begini? Ini sekarang saya terangkan, ini dulu yang perlu diatasi. Ini nanti diatasi dan semuanya diterangkan, dan nanti akhirnya di atas, kalau kita ngerti apa adanya, di stupa-stupa itu tidak ada lagi arca-arca di sini. Yang ada arcanya ada di dalam stupa itu sendiri. Tidak lagi kecemburuan. Let me call that right. Ini sebab saya tidak bisa menerangkannya serentak. Jadi dalam perjalanan kita ini akan harus selalu sadar bahwa hambatan yang salah satu hambatan yang tertinggi itulah hambatan cara kita membandingkan dengan yang lain. Dibandingkannya apa? Disimpulkan untuk ini yang di sebelah selatan Ratna Sambala dengan arogansi, kekikiran, arogan, kamu lebih tinggi dari yang lain, kamu lebih kaya. Kekikiran yang ini itu manifestasi seperti itu. Saya punya yang kamu. Jadi ini digambarkannya dengan Ratna Sambala. Yang ini jadi selatan dan utara satu pasang. Yang utara Amoghasiddhi itu digambarkan, ini kalau kamu merasa lebih rendah, kamu lihat orang atau kamu cemburu, kamu iri hati. Jadi ini digambarkan dengan Amoghasiddhi di sini. Untuk sebentar. Nanti kita akan membicarakan mengapa kok memakai digambarkan dengan Buddha ini. Right? Sopa Buddha. Kemudian juga kita dipasangkan, mengapa kok kita cemburu, iri hati, mengapa kita kearogan. Sekarang kita lihat yang timur dan barat. Yang timur dan barat, bahwa ternyata kita itu selalu merasa karena ada si aku ini, ada si sosok ini, kita selalu milih yang mana yang merugikan, yang mana yang menguntungkan, right? Makanya kalau kita lihat sesuatu yang membahayakan, kita tolak, kita marah, kita kemarahan, penolakan. Simbolnya Aksoya di sebelah timur. Atau kalau mau lihat yang sebelah barat, ini pasangannya. Atau malah kita nafsu, keinginan, keterikatan. One thing we want, yang itu tadi bisa. Pasangan timur dan barat ini penolakan. Jadi kamu ini akan selalu disibukkan dengan itu tadi. Selama ada aku yang menonjol, yang sebetulnya tidak ada ini, kamu lalu mengukur dirimu, mengukur apa saja, mengukur orang lain, mengukur keadaan, mengukur segala macam. Begitu ada ukuran, kamu selalu merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah. Yang ada hanya kecemburuan, keiri hati, atau arogan, sombong, segala macam. Dasarnya itu karena kamu milih yang mana yang membantu, yang mana yang merugikan. Makanya yang membantu kamu mau, maka timbul nafsu,
misalnya ingin, wah saya bisa senang kalau dapat itu, kamu nafsu begini, tanpa khawatir, kamu ingin, kamu terikat harus dapat barang itu, harus ini pun, harus ini, harus itu, harus ini, and then, atau kamu tolak. Dan yang satu, jadi it's all about this. Jadi kalau kamu tolak, caranya bagaimana? Marah atau jengkel atau kamu cuekin atau apa tes. Jadi kita ini di Borobudur digambarkan in brilliant way. Bagaimana caranya menggambarkan bahwa selama dalam perjalananmu ini kamu akan dibayang-bayangi oleh tindakan-tindakanmu sendiri yang dasarnya ini. Loh, dasarnya semua apa? Yang paling atas, yang abu-abu, yang paling bawah digambar di sini, yaitu kita salah ngerti tentang ayat tadi. Kita salah ngerti. Makanya ini di sini ini ada dua. Ini yang sebelah kiri, Vitarka Mudra yang di bawah kan. Vitarka Mudra itu kan kamu selidiki. Tapi ini saat itu yang di bawah. Saya akan ada di renung-renung. Sekarang renung-renungnya 4 jurusan. Menandakan apa? The base, sumber dari segala sesuatu 4 ini lalu turun bisa jadi arogansi dari kekiraan ini. Make sense? Brilliant design. Digambarkan dengan Vitarka Mudra. Kamu salah ngerti, kamu itu siapa? Kamu itu apa? Makanya ini avidya. Bukan ini. Maka dikatakan ada nanti kalau kamu sampai ke atas, di mana di stupa-stupa, semua tidak ada arca di relung-relung, yang ada arca di dalam stupa. Arcanya di dalam stupa, bentuknya Vajrayana, mudranya Dhammacakkappavattana, memutar utara. Berarti kalau kamu sampai di sana, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, itu teaching. Kamu teach, kamu mengajar, memberi ajaran pada semua. Semuanya di situ. Baik yang stupa jala, yang itu wajib, maupun yang sudah pada isinya semua Vajrayana, semua sama. Artinya apa? Alam indera kamu nggak bisa sekarang bilang, oh, kamu sekarang lagi ngomong sama Om Salim di sini, di Gunung Gelis, di Jawa, kamu mikir kamu di Medan, itu rumahmu berarti ada alammu sebagian di Medan. No, saat ini pun Medan ada di kamu, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk. Jadi kamu tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan alammu. Dan alam yang kamu lihat ini complete. Dan ke alam yang kamu lihat ini perfect, sempurna. Apa yang kamu lihat ini lengkap. Tidak pernah kamu hanya bisa lihat sebagian dari alammu. Kamu harus jadi Ganesha. Right? This is what all about. Makanya Ganesha dibuat simbol untuk Wisnu. Itu karena itu. Nah, dengan demikian disimbolkan dengan Vajrayana. Lalu di sana dengan Dhammacakra, mudranya lain. Makanya Vajrayana muncul 2 kali. Nah ini yang dibingungkan. Ada 6 Buddha. No, it's just 5 Buddha family. Mengapa disebut Buddha family? Sambil lalu kamu ke atas, lagi cara dibayangkan. Makanya Borobudur itu super dari segi arsitektur. Lalu diterangkan di sini bahwa kalau kamu misalnya arogan, sekarang kita lihat selatan dulu ya, misalnya kita lihat yang jika kamu arogan dan kekikiran itu nanti kalau kamu sudah tahu akhirnya kamu bisa ngerti sebabnya mengapa kamu arogan, mengapa kamu kikir, mengapa kamu itu. Yaitu intinya sebetulnya karena ada keakuanmu. Dikatakan arogansi ini
dan kekikiranmu ini di-purified, visuti namanya. Itu disempurnakan. Justru yang dulunya kamu lihat sesuatu, saya lebih kaya, kamu lebih miskin. Justru sekarang kamu bisa lihat kesamaannya sesudah itu di-purify. Kamu lihat itu menjadi kesamaanmu. Dikatakan yang dulunya arogansi dan kekikiran itu berubah menjadi nyana, menjadi ketahuan yang tahu bahwa semuanya ini dasarnya sama. Kamu bisa melihat jadi ini spesifik, bukan general. Kalau sekarang kalau kalian yang di ujung misalnya Kurniati, waktu Kurniati lihat keseluruhan di sini, tentunya kamu bisa lihat kesamaan dari mereka, right? Kira-kira yang sama apa tuh? Sama-sama? Ya, sama-sama teman, sama-sama belajar, sama mereka. Terakhir kalau lihat ke sana, kamu lihat ada kesamaan semuanya. Ya, lihat kesamaan ini. Kebiasaan kita untuk lihat kesamaan ini lalu menjadi sesuatu yang selalu akan menggantikan kamu, menggantikan pikiran. Ini yang namanya samatanya semua jenis, right? Ini karena kamu saya cuma cari cara yang neraka supaya kamu ingat ini gini. Kemudian yang benar dikatakan kalau kamu yang dulunya juga kalau kamu melihat I'll do it in sequence. Jadi kalau kamu lihat sekarang yang di utara, yang dulunya kamu iri hati, cemburu, makanya di sini warnanya juga hijau. Dan bahasa Inggris biasanya your eyes turn green with envy, right? Biasanya it's turn green. You green with envy. Ini dari sini saya kira Lalu jadi kamu tidak lagi cemburu, kamu tidak jadi lagi iri hati, lalu itu jadi inspirasi. Lalu kamu jadi he is better, she is more gorgeous, that is nicer. May I be like that? I want to be like that. Ini lalu kamu jadi penggerak untuk I will do something to get that. Saya mau, saya harus kerja, saya kepingin seperti itu. Yang dulunya cemburu, gini, sekarang kamu ikut senang. Maka kalau kecemburuan begini, kemudian disempurnakan, tidak lagi menjadi sesuatu yang mengganggu, ini malah menjadi pendorong kamu untuk mencapai sesuatu. Makanya di sini dikatakan untuk to accomplish that. Dikatakan di sini kersti anustana, kersti ini karya kerja, you move, you get like that. Anustana, kamu kepingin mendapatkan itu. Jadi kersti anustana di sini, kalau kamu yang dulunya cemburu, iri hati, sekarang kamu malah bersedia, bilang saya ingin seperti itu, I can do that, tapi tanpa begini. Maka disempurnakan, lalu menjadi nyata, menjadi sikap, menjadi pengetahuan, menjadi nyana, get that knowledge where you want to get something. Makanya di sini Amoghasiddhi, anak buahnya siapa? Tara misalnya. Ya ke mana-mana do something. Tara pun tidak pernah duduk sila seperti kita, kakinya satu sudah siap. Right. Makanya Tara selalu dalam siaga. Unit dan nggak cuma satu, ada 21 aspek. 21, kamu perlu yang mana? Yang kirim, oke, Tara nomor 19 Memunawi. Tengah-tengah dia keliru, maaf 16, kembali dia 16. Wah tapi enggak, dispatchnya jagoan seperti dispatchnya Diarto. Ini urusan forwarding agent. Jadi semuanya disewa. Kemudian misalnya
Kalau kamu sekarang lihat ke yang tadi, uh, misalnya yang tadi kita mulai arogansi, kamu tahu kan, kekikiran, pikir ini saya ini, kamu mulai bisa seperti tadi, lihat yang sama di sini. Rakil dari situ, Rakil juga lihat yang sama di sini. Kebiasaan kita mungkin lihat yang lainnya apa. Yang itu kok ngatur kuat saya daripada itu. Yang di sana ini kok nggak pernah ngomong. Apa yang itu kok cerita, yang itu kok nggak memperhatikan. Kita dulu biasanya lihat itu. Nah, kemudian yang kita kembali ke arah timur, yaitu timur dan barat sekarang apa yang kita bicarakan. Jadi kamu karena ada aku, semuanya ini karena ada aku yang keliru tadi. Jadi kamu mau nolak hal-hal yang tidak kamu senangi, lalu kamu jadi marah. You become angry. No, mungkin itu penolakan semacam ini. Kalau kamu nanti disempurnakan, cara melihat menjadi seperti cermin, hanya apa adanya. Yang ada apa? Cermin itu nggak bohong, nggak ngapain, nggak ngurangi. Ada yang cermin yang bikin kamu besar, bikin kecil, bukan cermin ini. Ini adalah cermin kebisaanmu, makanya disebut di sini adarsa itu cermin. Adarsanya itu kamu mempunyai kebisaan mengambil sikap seperti cermin yang memantulkan yang ada semuanya. Cermin itu tidak urusan betul atau salah, mencerminkan yang ada. Just like that. Jadi dari kemarahan, dari ini malah kamu itu nanti menjadi seperti itu. Terus yang nanti ke barat, yang di Amitabha, ini warna yang merah, yang Amitabha di sini, itu diinginkan, keinginan berkata yang satu tadi nolak, yang ini mau, I want that, I need this. Ini kalau disempurnakan akan bisa appreciate individual need, kelihatan satu-satu. Mungkin di sini disebut pratya veksana, itu pratya itu individual, veksana to know how to split. Jadi pratimoksa dan pratimoksa individual. Pratya veksana ini kamu mempunyai kebisaan, meskipun sekarang Rakil mesti lihat semuanya ini ada kesamaannya, Kurt juga bisa melihat kesamaannya, atau Steph bisa melihat kesamaan semua di sini, right? Tapi kamu juga lihat individu secara masing-masing, itu juga kelihatan kamu punya kebisaan peka dan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Contohnya, pada waktu Steph lihat semuanya sama, semuanya duduk, semua menyimak, Steph lihat suhu tidak ada buku, karena sudah tiba. Dia mikir, inilah, dia ambil 2 buku, diantar ke suhu. That is individual in wisdom, the wisdom of Amitabha. Waktu tahu. Yang di sini. Ya. Tapi kan kamu lihat kan, kita semua sama. Gitu. Atau siapapun yang melihat. Tapi pada waktu kamu lihat, kelihatannya suhu berdua sudah kayak bukunya. Jadi tidak ada buku, mungkin kok semua orang punya buku. Dia usaha cari buku. Ini nyara seperti ini, kepedulian ke satu persatu. Kita punya semuanya. Terus nanti sampai yang di tengah, yang dulunya bingung, right? Bingung, nggak ngerti saya itu seperti apa. Ternyata yang ada di sana bawah. Dharma datunya, dharma datu itu kemarin kita katakan di mana semua terjadi, right? Pendengaran, pikiran semua. Dharma datunya ada tentang apa yang ada semuanya. It's there, it's all there. Sebetulnya semuanya itu kamu telah tahu bahwa keberadaan itu semuanya
hanya pengalaman semua. Kamu lah seperti Dharma Tatu ternyata. Kemudian hatimu terbuka, tak terbatas. Karena semuanya ada. Karena memang begitu kan. Kamu bilang, nggak bisa kamu exclude orang. Misalnya, kamu sekarang bilang, kamu akan menolak orang-orang yang begitu paham kekerasan, yang sehingga tidak akan takut meledakkan dirinya sendiri, atau untuk itu saya tolak masuk. Can you do that? No. Malah sebetulnya jika itu kamu tolak, kamu mengakui seakan-akan mengokohkan ada orang seperti itu, ada kekejaman seperti itu, ada. Bagaimana mengatasi kekejaman seperti itu? Change your mind. Orang itu ingin bahagia, tidak ingin menderita, tapi orang itu bingung. Seketika itu juga kamu tahu tindakannya, bukannya kamu kendor, bukannya kamu bilang itu betul, lalu kamu bisa paling tidak mengerti. Lalu bagaimana caranya detok? Kalau perlu laporkan, kalau perlu apa? Tapi sekarang bukan untuk menghukum, untuk membunuh, no. Sebab kamu akan menjalankan kekerasan yang sama dengan orang yang menjalankan kekerasan itu, hanya dengan tahu. Jadi cara menghilangkan kekerasan itu justru tidak bisa kamu exclude from your world, not possible. Malah Fajar Siddiqah, begitu kamu bilang bebaskanlah semua makhluk kecuali itu, nah, kamu setuju? Bebaskan semua makhluk ini kecuali yang ini. Itu berarti kamu menganggap yang ini itu real thing, makhluk yang benar, ya. Padahal tujuannya tidak ada satu makhluk. Pak Buddha juga ternyata tidak ada satu pun kecuali yang itu. Makanya seumur hidup kamu akan malah merangkul orang-orang yang kamu exclude jika kamu dosa. So makanya Vairocana setelah menjadi begitu, dan the whole thing menjadi always untuk tahu apa adanya. Nah, makanya setelah disempurnakan gambarnya, munculnya gambar Buddha, representasi arcanya, arca Buddha, penampilannya, representasi Buddha tadi. Makanya untuk yang tidak yang dulunya ada kita diliputi oleh kemarahan ini, kalau jadi kita itu lihat Buddha ini beraspirasi, ingat, ini bentuk kemarahan yang sempurna, itu seperti Buddha Aksoya misalnya, dengan sparsa mudra, artinya selalu akan ada di sini, hadir, kamu nggak kemana-mana, bumi ini saksi saya, bumi sparsa mudra, tak mudra, tangan yang satu menyentuh di bawah ukiran. Kemudian yang misalnya Ratna Samawa yang dunia kikir, arogansi sendiri, malah kalau disempurnakan tangannya, what do you know? Akif Yusa, tangan pemberi, Mubara, mudra namanya. Kemudian yang Amitabha, ini dan mudra, itu selalu kamu bisa lihat dengan pikiran yang terfokus, kamu bisa lihat masing-masing butuhnya apa. Kalau suruh butuh buku, kita bikin buku. Kalau ini teman ini misalnya digigit nyamuk, butuh Vepax, kamu bikin Vepax. Kamu yang ini butuh apa? Itu kamu mulai betul-betul lebih awas, lebih peka kepada kepentingan orang-orang secara individu. Tapi kamu juga bisa melihat kesamaan semuanya ini, bahwa semuanya ini sama, kepingin happy, nggak pengen suffering. Oh, luar biasa kan, betul-betul. Ini saya misalnya kalau barusan ini ada suatu skripsi untuk S3 dari UI yang disudik senyum arca-arca Borobudur.
ukiran batu, yang ukir lain-lain, tentunya bentuknya lain-lain. Kamu analisa itu, ya boleh, karena memang departemen antropologi, arkeologi. Tapi sebetulnya bukan gini. Ini kalau nanti kalian tahu sekarang, kalian tahu ya harus apa lo ini. Jadi nanti lain kali kalau ketemu bawa orang kamu jangan ini, bukan ini, ini. Jadi lain kali kalau ada organisasi Buddhis mau bawa Buddha sendiri, mau Buddha yang mana? Nggak bisa selengkap yang di Borobudur. You cannot get any Buddha representasi mau apapun Buddha yang lengkap. In quality, quantity, and duration. ada semua. Makanya yang berbesar hati ini lalu dibuat pengukuran, tapi intinya ini yang di arah mengapa di Borobudur diukir. Lalu kan katanya di Dhyani Buddha, nggak ada kata Dhyani Buddha. Dhyani Buddha itu yang bikin pertama kali itu namanya Hodson. Dia nggak ngerti nyebut apa, dia pikir lagu meditasi Buddhanya, dia yang nyebut Dhyani Buddha. Di teks manapun nggak ada yang namanya Dhyani Buddha. Salah kaprah sekali. Yang ada Panca Buddha, 5 Buddha saja keterangannya di sini. Makanya kalau malah sebenarnya pancanyana, 5 nyana dari Buddha, 5 nyana. Karena kamu tahu 5 nyana antar sanyana, right? All the same, sama tadi semuanya sama. Sekarang kamu punya ini, makanya panitia ini juga terakhir dipisah satu-satu, jadi masih bisa kamu ambil sebagai referensi. Jadi pada dijadikan satu. Terus harus sedikit di sini. Ini bisa masing-masing ini kegunaannya. Mudah-mudahan kamu bisa guna begitu. Jadi kalau kita pikir hidup itu sebetulnya tidak sukar. Yang sukar itu mengatasi pikiran-pikiran kita sendiri. Atau bukan mengatasi, reaksi kita kepada apapun yang muncul. So that's really not so difficult kalau kamu bisa terus. Makanya caranya sebisa mungkin hadir, tiap saat hadir, jangan bengong kalau bisa apa. Dan kamu nggak apa. Jadi saya ingat ini di kebudayaan Jawa ya. Sekali lagi ini. Kalau saya dengan orang Jawa, jadi saya itu ada cerita yang namanya Dewa Ruci, cerita di pewayangan. Waktu Werkudara ini tokoh di dalam cerita Dewa Ruci ini ditanya oleh Dewa Ruci, dia ini ketemu Dewa Ruci yang bentuknya seperti dia sendiri tapi jauh lebih kecil. Werkudara ini tanya ke Dewa Ruci, ditanya, kamu ini nggak apa di sini? Dia mengatakan, saya itu ingin mencari kasampurnaning dumati, kesempurnaan keberadaan itu. Dia bicara. Dua uji. Ya, tahu. Kasampurnaan untuk dumati, kesempurnaan itu tidak bisa kamu cari. Kesempurnaan itu akan hasil sebab kalau kamu cari itu berarti kamu belum sempurna. Kalau kamu ketemu menjadi sempurnaan itu, kamu sudah tidak akan tanya. Tapi untuk dapat itu, kalau kamu cari sebagai sesuatu, tidak mungkin. Lalu kesempurnaan bagaimana? Lalu Dewa Ruci ngomong, selama kamu masih menikmati sinar matahari, masih membutuhkan air, artinya selama kamu hidup, itu jelas belum sempurna. Tapi kalau kamu nanti sudah tahu bahwa caranya mengundang semua, lalu malah Buddha itu tidak Werkudara itu 3 meter besar, tinggi besar, mungkin lebih tinggi dari Andi atau Johnny, tinggi besar. Hermanto tinggi kan, tapi ini Werkudara itu lebih tinggi. Johnny itu tinggi kan, tapi ini lebih tinggi kan. Nah, dikatakan Dewa Ruci itu hanya sebesar bocah pacang itu, dikatakan sebesar telapak tangan. Lalu
tutor ini diminta oleh Dewa Ruci. Oh, kamu mantap. Kalau kamu tahu alam sejati, nih, kamu masuk ke badan saya. Lalu Dewa Ruci, kalau kamu mau tahu tentang yang namanya alam sejati atau keberadaan yang benar, nih, kamu masuk ke badan saya. Waktu itu yang seperti ini, pusat baca ini cuma sebesar telapak tangan. Tanya, bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa menjadi? Ini Dewa Ruci itu bentuknya sama seperti Borobudur tapi kecil, dewa kecil. Slide terakhir ya kalau misalnya. Nah, terus Dewa Ruci ini tanya, seberapa besar badanmu itu? Dia tanya, ini seluruh alam. Nah, ini mulai ngomong. Makanya di wayangan ini ajaran semacam ini tetap ada dan dilestarikan. Makanya sayang sekali kalau pengertian mengenai ini oleh para dalang itu sekarang tambah lama tambah mundur, karena ini dulu digunakan untuk seperti pengajaran juga. Lalu Dewa Ruci ini tanya, seberapa besar badanmu? Nih, dia seluruh alam berserta gunung-gunung ini ada di dalam badan saya. Apakah kamu lebih besar badan saya? Ini di sini. Besar mana dirimu dengan dunia ini? Semua isi dunia ini, hutan dengan gunung-gunungnya, samudra dengan semua isinya, tidak sesak masuk ke dalam tubuhku. Ini gambarnya dari Dewa Ruci. Artinya, alam yang kamu cari itu tidak lain dari yang ada dalam diri, ada dalam. Terus akhirnya malah setelah ngomong begini adegan berikutnya itu malah Dewa Ruci malah ngomong, kalau kamu masuk ke sana, lewatlah telinga kiriku. Kecil lagi kan telinga, kecil, ini kecil. Tapi akhirnya Borobudur dikatakan masuk ke telinga kiri. Pertama kali diterangkan, dia ngomong, saya ini di mana? Saya ini bisa lihat, bisa dengar, bisa merasa, bisa berbau, bisa apa. Tapi kok saya nggak kelihatan badan saya? Pertama, yang namanya alam jati. Terus dia bilang, sekarang kamu sudah bisa tahu keberadaan itu yang ada hanya yang dilihat, yang didengar, yang disini. Everything Buddhist diceritakan. Jadi on and on. Kalau kamu itu semalam lakukan. Makanya saya ingin juga bukan mengakhiri, tapi this is a good point for us to remember, bahwa makanya saya pilih adegan ini karena adegan ini sangat dalam, sangat profound, di mana kita ini jangan mengukur apapun, jangan pakai ukuran. Kalau pakai ukuran kamu ini jangan pakai jangan pakai ukuran persis seperti yang Fajar jadi kamu. Selama kamu masih terikat untuk itu, kamu akan terkembang oleh emosimu. Emosimu ini banyak, makanya kamu latih. Nggak bisa kamu bilang ini tanggulangi ini. Bisanya yang bisa akhirnya menanggulangi emosi hanya pengetahuan, tahu yang ada apa. Kamu melarikan diri dari emosi, melatih ini, latih yoga, latih ini, good. Semuanya membantu. Latihan meditasi. Kalau tidur, kepalanya di bawah, kaki di atas, oke. If that helps. Tapi bisa pusing. It's good. Tapi ini, kamu bisa tahu. Untuk bisa tahu, untuk bisa jelas, hatimu harus terbuka, harus lapang. Kamu butuh kusala mula, jangan seperti ukiran kedua di Gandhabya, di mana nggak bisa lihat apa. Jangan membutakan dalam petik dirimu sendiri. Lihat yang ada. Jangan mau terkecoh terus-menerus bahwa kamu butuh ini, kamu butuh itu. Aku ini, aku itu. Orang itu jahat, orang ini baik, saya begini. Aku.
Kamu sudah hidup beberapa tahun kan, sudah buktikan kan, cara ini ternyata masih tetap bikin pundak, bikin kecil. Try not. Saya sendiri bukan orang IT, sangat gaptek, nggak ngerti. Tapi intinya, kalau screen itu hang atau frozen, kamu tekan tombol yang sama, hasilnya akan sama terus. Kamu tapi kalau pada waktu menekan tombol yang sama, itu kamu selalu punya harapan. Mudah-mudahan kali ini lain, sama kan? Kali ini lain, lain, ya kan? Tapi kamu nggak benar, ya kan? Nah, cara hidup begini ini not smart, not smart. Makanya belajar budaya agama itu to be a smart people, smart dalam kata tajam, nyana namanya, knowledge. Nah, dengan kamu tahu ini, tentunya kamu nggak akan ketakutan. Yang mau ditakutin apa? Hanya semua itu hanya pengalaman. Untuk bisa lihat begitu, kamu butuh yang di dalam ini. Kusalamullah. Kamu butuh kebajikan. Kamu butuh tanpa kebajikan. Ini juga suatu penggerak utama, motor dari kehidupan yang buat ini kebajikan. Ini yang nanti akan. Makanya jangan bosan-bosan, jangan berhenti berbuat kebajikan. Dan kamunya sendiri itu nanti pasti akan oke. Saya tahu pada waktu kamu datang ke sini tentunya banyak masih ada persoalan. Coba dilihat dari cara pandang yang lain. Amazing, astonishing, you can go. Dan ini jauh lebih manjur daripada kasih mantra, kasih duit beberapa apa. This best. Kalau sudah ini baru kamu cari duitnya yang bertrik-trik. Kalau ini kalau perlu pakai mantranya tepat. This understanding ini yang akan nanti membantu kita mengatasi hidup ini semua. Kembali seperti pada mulanya dan pada waktu kita mulai. Jadi kalau kita mau ke belakang, tidak ada yang disesali. Kita gagal, kita ini hanya seperti pertunjukan di pentas. Jadi hidup ini tanpa penyesalan. Karena kamu tahu, kamu sudah usahakan sebisanya. Dan semuanya ini tergantung dari kita sendiri. Ini ngomong ini gampang. Tapi ternyata yang namanya tergantung dari kita sendiri, kita ini juga seakan-akan dipaksakan oleh apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang disebut karma tadi. Bukannya nasib, bukannya tulisan, tapi ini milih merah atau hijau, itu pun dipengaruhi oleh, boleh katakan karma kita, karena kita milih hijau. Makanya kalau betul Fajar Siddiqah ini yang diajarkan, semuanya ini anti, semuanya ini sunyi, tergantung kamu. Kalau karmamu ingin menjadi kaya, sekarang kamu tahu bagaimana cara untuk membuat kita tidak pernah merasa kekurangan. Dengan bikin karma ini, kamu akan lihat ini sebagai kaya. Kalau kamu mau lihat sehat, kalau kamu mau badannya sehat, respect life. Selalu respect life. Lihat, kalau ada kecok di tengah jalan, kita singkirkan. Kalau ada makanan baru, kemarin saya juga baca, ternyata ayam itu juga sama jeleknya dengan sapi atau dengan babi, sama itu kolesterol and all that. Jadi tapi yang kita sadar saja, jangan pernah ketakutan. Yang dengar saja, makan tentunya pilih yang enak kalau bisa, tapi yang penting yang sehat. Sehat, makanan sehat itu karena you respect life. Respect life itu kamu akan dengan sendirinya melihat kamu akan sehat. Dan kalau ada sakit pun jangan ditolak, right? Cari obat, cari dokter, cari apa. Tetap same. Sekarang kamu tahu caranya tidak penularan, tidak selalu motor. Jangan, kalau bisa
kita selalu disuguhi dengan 5 Buddha tadi dalam bentuk Buddha, dalam bentuk yang perfect, dengan 5 knowledge semua. Kita sempurnakan kepada ini loh yang namanya bunga teratai. Tumbuhnya hanya bisa di lumpur. Kita temukan lumpur yang masih berkuda-kuda. Ini ladang yang subur untuk menemukan mind of renunciation, mind correct view, mind bodhisattva. Kita temukan apa bunga teratai itu strong buat ya kita tidak usah melarikan diri dari apa yang kita rasakan dan